ngomongin bansos mulu jadi aus kan, seret minum dulu ya. Siap. Oh ya, ini biar tahu aja nih informasi. Jadi cara menikmati sensasinya dalgona ini sebelum diminum, khususnya untuk RC3A ya, dikocok dulu, dikocok. Lah, gua belum. Ya itulah, itu Kurang alirannya, nikmat berarti. alirannya sesat itu. Harus nyetok satu lagi berarti. Bisa, boleh. Dikocok sampai rata semuanya. Oh, ada tutorialnya ya? Ada tutorialnya, itu bagus. Soalnya biar lihat, nah pas udah dikocok sekali ces, tusukannya langsung dapet Pak. Tadi gua nggak kena tadi. Nah, tok, itu. tok. Makanya dari awalnya udah dicolok. Jadi karena prosesnya nggak dilakukan dengan baik dan benar ya begitu Pak. Macam BS. Seruput dulu lah. Baru nikmat berasa. Seger sih. Goceng maknyus Pak. Cuma goceng. Yoi. Ntar gue beli. Ya. Di mana belinya? Di Pangkalan Jati Yayasan Baitur Rahim. Oh iya benar. Pangkal situ ya. Yoi. Yang dagang siapa? Gua sendiri. Lu punya karyawan dong. Aduh. Sabar Pak. Nyari karyawan susah ternyata Pak. Ya, ini Saya enak. baru kali ini punya karyawan dalam sebulan gonta-ganti sampai 7 kali Pak. Ngapa dia? Mules apa gimana? Itu dia makanya. Katanya mau ke Singapura, mau ke Malaysia. Aduh, udah berat. sejahtera duluan, baru berapa hari nih. Berarti dia nggak dibayar. Bayar pakai dolar kali itu orangnya. Gila, cuma di RC nih. Cuma di sini doang. Karyawannya ke Singapura, majikannya masih di Cipinang Melayu. Pulau Kapuk Pak. Oke, Bang Umam. Oke. Bang Umam kan gimana? RW nih. Ya. RW 13, Iya. Cipinang Melayu. Kalau tadi kita ngomongin tentang bansos dan dari pernyataannya Abang, berarti emang bansos di RW 13 nih Cipinang Melayu sukses ya? Tergolong gitu ya? Alhamdulillah untuk pendistribusiannya sukses. Nah, kita istilahnya pendistribusiannya tepat sasaran sesuai dengan KPM yang sudah ada. Kita tinggal meneruskan kepada warga karena untuk ada namanya di situ warga bukan karena kita. Karena siapa? udah ada istilahnya dari data-data yang dimiliki Mensos dari tahun-tahun sebelumnya. Oh, oke. Sebelum saya jadi RW maksudnya. Oh ya, berarti udah history lah ya. Udah history. Nah, kira-kira nih bansos BPNT sampai kapan nih? Untuk Ada lagi nggak? saat ini belum ada informasi lanjutan. Yang saya tahu terakhir itu ya 2 tahap kemarin. Tahap pertama itu tanggal 24 Januari yang nerima KPM-nya sebanyak 7 orang. Cuma 7 banyak. Sebanyak 7 orang. Cuma 7. Terus yang kedua itu tanggal 26 Februari. 27 apa 26 kan? 26 hari Sabtu. Oh, hari 26-nya? Ya, 27 maaf salah. Ya. Nah, Dapat berapa lagi? Dapat 70 kali nih. Kan 7 tadi. sebanyak 6 orang. 7 tambah 6. 13. Warga ada berapa? Warga seluruhnya yang terdata di RW 13 yang sudah dilakukan sama kader Dasar Wisma kita ada 2020. Wah, berarti dikategorikan Cipinang Melayu ini kaya raya, Bang. Sejahtera. Subhanallah. Masya Allah ya, luar biasa ya. Mudah-mudahan didengar sama Allah ini warganya. Sultan semua nih ya. Karena cuma 13 loh. Itu dia hebatnya kita. Keren. Berarti emang sejahtera ya di sini ya. Ini nggak nyindir kan? Enggak. Oh, enggak. Kan emang real kan? Iya, real. Real kan? Iya. Cuma 13 kan? Iya. Iya, kan semakin kecil tingkat yang mendapatkan bansos semakin sejahtera warga dikatakan Makin kaya raya. yang kaya makin kaya. Yang kaya kabur dari Jakarta, Pak. Udah kegusur. Kaya di kampung, pindah kampung. Asli mana? Asli Jakarta. Sekarang tinggalnya di mana? Nyari pinggiran, Pak. Saya aja nyarinya pinggiran, Pak, Bogor, Pak. Dapat tapi ya. Alhamdulillah. Bekasi kemarin? Bekasi apa? Katanya di Bekasi, sekarang Bogor. Bogor. Banyak banget. Itu bisa aja. Main Tangerang katanya. Tempat ente itu. Ya. Banyak banget itu. Alhamdulillah, aset. Oh, iya. Aset orang. Orang lagi. Tadi kan katanya KPM bukan dari RT. Bukan. Nah, terus KPM dari mana? Data itu diperoleh mereka udah turun menurun dari dulu, makanya banyak yang seharusnya data sekarang diupdate sama pihak Kemensos, makanya perlu ada
tim yang diturunkan ke Mensos untuk mendata ulang. Harusnya gitu ya? Harusnya seperti itu. Karena isu di masyarakat RT RW lah sebagai punya kewenangan untuk itu. Padahal kita masih jauh untuk ke sana. Iya, karena kan warga deketnya sama RT RW. Iya. Rukun tetangga, rukun warga, dia nggak dekat sama orang-orang Mensos. Walaupun tetangganya orang ke Mensos mungkin. Ya, belum cari sih tetangga. Coba kali ada tuh. Bisa dikulik kan? Kita bukan dari Kemensos atau Dinsos ya. Kita dari RT, RW yang ada di lingkungan Cipinang Melayu, khususnya di RW 13. Ya, Bang Umam, tadi ada 7 sama 6 orang yang dapat. Nah, itu gimana cara broadcastnya emangnya? Saya sistem broadcast itu nggak saya lakukan. Nggak biasanya kan ada grup RT tuh di WhatsApp, di Telegram. Ya, kalau misalnya hal itu dilakukan ya bakal memperkeruh suasana, bakal ngerepotin saya juga. Yang jelas teknisnya saya tetap ngelibatin perangkat-perangkat yang ada di bawah saya, RT, kader-kader itu saya kirimin per data warga. Jadi warga RT sekian, tolong dibilangin warganya untuk datang hadir di kelurahan pada hari tanggal sekian untuk bawa KTP KK asli. Oh tadi ya yang dirubah lagi bahasanya ya. Karena istilahnya ketika kita kemarin itu kita nggak terima undangan secara fisik yang dibagikan dari ke warga dari pos. Enggak. Sebenarnya saya dapat informasi ada, cuman karena kita istilahnya memaklumi lah istilahnya selama masih targetnya bisa kita sesuaikan, bisa sesuai target lebih cepat lebih bagus. Jadi kita terima data dari kasih Kesra berbentuk Excel nama-nama warga kita. Nah setelah kita terima data sama kalimatnya, kita sesuaikan lagi. Kita terima kemarin itu ada bahasa penerima bantuan non tunai, BST dan segala macem. Nah, cuman kita hilangin BST-nya nih. Yang bikin konflik tadi kan? Bikin konflik. Karena kalau misalnya kita lanjutkan, itu bisa merepotkan kita juga. Karena BST itu program yang ada saat pandemi. Tapi kalau bantuan non tunai ini udah ada sebelum pandemi. Mereka terdaftar sendiri, udah. Nah, yang makanya perlu kedepannya ada update data itu. Betul. Nah, kalau gitu berarti peran RT RW atau dari orang pribadi sendiri untuk update data itu dari orang Kemensos. Oke. Dan itu kalau misalnya peran RT RW itu mau dilibatkan dalam update data itu harus ada turunan informasi atau arahan dari atas biar jelas. Karena kita nggak punya kewenangan. Dan gak ada kewajiban kan RT itu buat mendata itu. Karena kan RT RW udah banyak banget kerjanya. Fokusnya RT RW itu mendata warga yang tinggal di sini, mau itu dia domisili, mau itu dia KTP sini harus didata semua. Itu kewajibannya. Minimal setiap RT itu punya data warga nih minimal 1 KK, 2 KTP, 3 itu buku nikah. Biar nggak digerebek Pak. Oh, yang kos-kosan. Nah, ada kejadian tuh. Banyak Pak. Cuman kita diem-diem aja. Nggak mau lah bikin ribut. Sempat ramai di grup tuh. Ya, jadi istilahnya data itu penting buat dipegang RT RW. Makanya dulu ada istilah 2 kali 24 jam harus lapor RT RW. Iya, dipasang kan di rumah-rumah tuh. Harusnya dibaca, bukan dipasang doang, Pak. Oh iya benar. Kalau nggak dilakukan ya sama aja. Oh, kirain itu pajangan. Itu dia hebatnya netizen, hebatnya plus 62. Warganya luar biasa. Suruh pasang kita pasang. Iya. Kan suruh pasang ya Bu, kita pasang Bang. Baca ya Bu, nggak kita pasang. Suruh baca. Kan gitu katanya arahan. Iya. Nih, info lagi nih, rame di grup, nggak di grup, di kolom komentar. Katanya kan warga mau daftar DTKS. Gini, dia mau dapat bansos. Kalau mau dapat bansos harus terdaftar di DTKS. Karena kan ada cek bansos tuh Bang. Cek bansos.kemensos. Cek namanya, tracking nggak ada, belum terdata DTKS. Nah, infonya nih di kolom komentar ya.
kalau mau daftar DTKS warga kudu lapor ke RT RW. Nanti RT RW nerusin ke kelurahan dan seterusnya. Bener atau enggak? Saya bilang di sini salah informasi seperti itu. Ah, Karena sekarang pemerintah daerah memunculkan DTKS itu, website itu bisa dibuka sama semua warga kita. Oke. Jadi yang mendaftarkan dirinya atau keluarganya ya warganya sendiri, personal sendiri. Yang online gitu ya? Iya, online. Karena akses itu udah dibuka sama pemerintah. Saat ini masih ketutup ya. Nah, semua penerima keluarga penerima apa istilahnya KPM itu yang ada di DTKS antara lain itu KJP, KAJ, terus namanya istilahnya banyak Pak. Iya, karena bantuan semua di situ kan fokusnya. KLJ, terus KPDJ, KPJ yang paling sering tuh sekolah semua harus punya KPJ sekarang. KPJ, apalagi tuh KPJ? KPJ itu untuk guru-guru pekerja, kartu Kartu- pekerja Jakarta. kartu Kalau pekerja. untuk anak-anak siswa itu namanya KJP. Nah, itu udah rame kan dari dulu juga. Ya, cuman kemarin kan emang masih terlalu banyak disinformasi, informasinya ngalur ngidul. Nah, makanya pemerintah daerah ini membuat satu pintu semua melalui DTKS itu. Jadi semua pingin terpusat di situ biar warga itu mendaftarkan dirinya sendiri melalui website itu. Emang masalah website jadi masalah negara kita, Pak. Iya dong, pastilah. Ketika aksesnya itu untuk ribuan orang, servernya cuman seuprit, ya pastinya ngelek-ngelek. Udah pasti nih Suprit servernya. Ya, maaf. salah lagi. Ya, Servernya kurang memadai ya? Kurang memadai lah bahasanya gitu. Benar. Istilahnya saya juga nggak pernah ngelihat servernya sih. Iya, saya juga belum lihat. Cuman masalahnya kelihatan banget kalau kita buka susah loadingnya muter-muter. Betul. Terus itu kan kelihatan kayak kita nggak siap gitu dalam Kayaknya kurang servernya ya. menghadapi era digital ini. Tapi itu yang harusnya diperbaiki ke depannya. Berarti kalau misalkan dibilang tadi DTK, kalau mau terdaftar DTKS harus ke RT RW itu nggak benar? Nggak benar. Berarti bisa dilakukan sendiri? Bisa dilakukan sendiri. Kalau sekarang udah tutup ya DTKS ya? Iya. Kapan buka lagi kira-kira, tahu nggak? Ini dari pihak RW. Infonya katanya awal April insya Allah. Ini untuk pendataan? Untuk yang daftar ini apa aja? apa aja? Jadi kartu anak Jakarta itu untuk usia 0 sampai 6 tahun. Terus juga namanya Ya bantuan-bantuan lah intinya lah ya. Intinya istilahnya banyak itu di Jakarta itu Dari DTKS. insya Allah untuk warga banyak banget. Ada infonya yang bilang DTKS itu daftar sekarang, dapatnya tahun depan. Benar nggak sih begitu, Bang? Bisa seperti itu. Dia daftar sekarang nih. Nah, proses baru dapat tahun depan. sebenarnya kalau misalnya tergantung ini ya istilahnya elemennya apa, programnya apa. Kalau yang kayak saya sebutin tadi KJP itu nggak harus nunggu tahun depan gitu. Nanti ketika udah terupdate, insya Allah lebih ini cepet gitu. Pengalaman warga yang dapat BPNT kemarin, yang 13 orang, itu mereka nggak daftar DTKS. Nggak. Berarti emang dari dulu udah ada datanya. Nah, ada nggak warga yang komplain, saya gue udah daftar DTKS nih tapi nggak dapet? Banyak. Terus lu ngapain? Ya saya jelasin sebisa saya. Yang jelas saya bilang bedakan antara Kemensos sama Dinsos. Oh ini. Karena ini beda program. Bener nih, belum ada edukasi bener sih juga. Nggak tahu jadi warga. Jadi istilahnya ini kan dua instansi yang saling berhubungan, cuman ada beda kebijakan gitu, beda program. Kalau Dinsos kan lingkupnya provinsi DKI, khususnya warga-warga yang berKTP DKI. Tapi kalau misalnya Kemensos itu kan nasional, pemerintah pusat. Jadi istilahnya itu lingkupnya lebih luas gitu. Nah, untuk Kemensos, untuk di Jakarta menurut saya nih di lingkungan RW 13 masih minim, makanya nggak aneh ketika muncul namanya segitu. Oh gitu. Karena
ya bisa dibilang tadi mungkin warga kita udah sejahtera. Iya, amin. Udah kaya raya. Amin, amin. Doain aja. Berbeda sama provinsi-provinsi tetangga kayak Bekasi itu untuk bantuan Jawa Barat. Kemensos itu lebih banyak gitu. Karena warga banyak. Iya. Jawa Barat kan. Kalau misalkan ditanya sekarang dapat 13 nih BPNT. Nah, tahun lalu Tahun lalu Abang masih jadi RW? belum, kan baru kemarin. Oh iya. Baru pemilihan, Pak. Januari kemarin ya? Belum ngucapin ya, Pak ya? Selamat ulang tahun. Salah. Selamat sudah terpilih menjadi RW 13 Terima kasih. Cipinang Melayu. Saya Plus sebagai ulang tahun kemarin, Pak. Iya, makanya selamat ulang tahun. Oh iya. Saya sebagai Warga terbaik ya. Iya, tolong kasih penghargaan juga ya. Siap. Semoga amanah. Ini kadonya, Pak. Nah, kan udah ini. Oh iya. RC. Kadonya, Pak. Seharusnya saya yang dikasih kado. Ini kenapa saya yang ngasih kado? Karena sudah mendapatkan hasil. Apa tuh hasil? Tadi jabatan itu hasilnya. Makanya berbagi kan gitu. Kan istilahnya semakin kita berbagi semakin banyak dapatnya. Gimana? Ya. Iya. Enggak. No debat. No debat. Ulang tahun ya kapan abang ya? Iya ulang tahun. Iya, Berarti alhamdulillah. kemarin sebagai kado juga ya sebagai RW. Enggak gitu. Enggak juga. Malas jadi RW. Dinikmatin aja, Pak. Dinikmatin. Kalau orang ngomong dinikmatin berarti banyak pahitnya, guys. Kalau orang ngomong jadi RT alhamdulillah banyak plusnya tuh. Tapi yang penting kita tetap bahagia bagaimanapun. Oh, kondisinya. benar. Banyak bahagia, banyak ketawa, banyak seneng. Kita imunnya naik, sehat. Sehat. Benar. Jangan distresin mulu. Walaupun emang stres. Ya Allah. Nih, DTKS online. Iya. Coba runtutin deh biar netizen tuh jelas tuh bahwa kalau mau daftar DTKS sendiri. Kalau yang kayak udah tua itu gimana? Nah, kalau untuk Online. istilahnya kita punya warga yang kesulitan mengakses data mendaftarkan diri DTKS, kita bisa datang atau minta tolong sama RT-nya untuk bantu. Ini daftar. khusus RT RW 13 Iya. saja. Kalau yang lain Ya kurang tahu masing-masing ya. wilayah, Nah, beda kalau- wilayah. kalau Tapi di wilayah. setahu saya arahan Pak Lurah juga untuk di Cipinang Melayu udah seperti itu. Jadi dibantu. dibantu oleh perangkat-perangkatnya di bawahnya RW, RT. Kan jadi ada banyak tuh. kader-kader. Kader, Dasa Wisma, Jumantik, Karang Taruna. Jumantik. Makanya kita juga pingin hal-hal seperti ini saling sinergi, saling membantu untuk warga. Soalnya ini kepentingannya banyak gitu, kepentingannya untuk ngebantu warga, terus juga istilahnya membuat warga kita itu jadi guyup, jadi saling gotong royong untuk Jakarta, Pak. Iya. Untuk Ribet nggak? Jakarta. Daftarnya ribet nggak, Bang? Enggak DTKS? sih. Yang ribet itu servernya, Pak. Balik lagi. Daftarnya nggak ribet, Pak. Yang ribet itu servernya, Pak. Oh iya, karena ada 200 juta kan warga kita yang mau daftar. Nggak sejahtera berarti kalau gitu ya? Ya Allah. Kita istilahnya kebanyakan muter-muter, Pak. Oh, loading ya. Harus buka tuh jam-jam tahajud tuh biasanya. Iya. sepi. Oh, berarti setelah daftar, gampang kan daftarnya? Iya, gampang daftarnya. Setelah daftar ngapain lagi warga? Nanti warga tinggal nunggu pendaftarannya itu udah diterima sama tim dari DTKS-nya itu, dari Dinsosnya itu, nanti keluar data-data yang turun ke RT. Baru ke RT. Baru ke Maksudnya RT. warga setelah itu, saya misalkan nih mau daftar bansos di DTKS, daftar, apply, udah. Jadi ngomongin jangan bansos doang, Pak. DTKS. Kalau DTKS itu banyak perluannya, mau iya, bantuan Tadi ya. anak-anak segala macam sekolah. PKH juga sama PKH. PKH beda. Nggak ke DTKS? PKH itu Kemensos. DTKS nggak? Saya nggak tahu dah kalau itu. Oke, Setahu oke. saya sih kalau DTKS itu untuk DKI doang ya, Oke, oke. Dinsas utamanya. Oke. gitu. Oh, berarti bantuan apapun ya ke Iya, DTKS. Kan kita konteksnya DTKS tadi tuh. Berarti setelah apply udah. Iya, Gitu ya, tinggal nanti nunggu. Tinggal nunggu aja. Dapatnya apa? Nanti Infonya dari mana? infonya itu ada di server, kan kita bisa ngecek udah terdaftar atau belum. Oh, yang dicek bansos itu ya. Cek bansos. Cek terdaftar. Oh, cek terdaftar. Kalau Apa tuh webnya? Saya nggak tahu. sama DTKS juga, cuman sekarang lagi ini. Ada nama Iya, webnya. Tar dulu bentar. Cek DTKS.
cek data. Karena kalau kemarin nih info yang gue tahu ya ceknya di cek bansos.kemensos.go.id itu teman-teman ya yang mau dapetin bansos ya. Ini namanya PP strip pusdatin strip website. Pusdatin strip dinsos. Oh, dinsos. .jakarta.go.id. Ini DTKS. Pusdatin ya tapi ya. Ya kan semuanya masuk ke Siladu yang Siladu. Tulisannya Siladu nih. Iya. Ya berarti ceknya di sini. PP strip pusdatin strip dinsos.jakarta.go.id. Nanti itu dia keterangannya Anda terdaftar dalam DTKS. Oh iya, ini suruh masukin nick, cek status data bantuan sosial, masukkan. Tapi jadi pertanyaan saya, situ warga DKI bukan? Depok. Anjay. Ngapain gue di sini? Depok. Yang nasional dong ngomongnya, yang biar gue bisa dapet. Ngapain warga Depok musim KTP ke DTKS ini? Mau dibuka bursa transfer nggak? Jangan, saya baru pindah kemarin ke Depok nih sebagai gubernurnya siapa? Gubernurnya? Jawa Barat. Ridwan Kamil. Masa balik lagi duet sekarang Ridwan Kamil sama Anies Baswedan. Abis main bola kan kemarin? Yoi, kalah. Iya. Tapi ntar jadi tandem nih. Persija. Iya semangat. Dan udah dimenangin lagi sama Anies. Ya udah, mudah-mudahan. Doain saya lagi mau ngundang Bapak Gubernur kemana? Anies Baswedan ke RW 13. Ngapain Pak Anies? Kayaknya sempet deh. Bukan wakilnya ya gitu ya? Belum. Wakilnya Pak Riza. Pak Riza. Riza datang kan ke kelurahan? Iya Bu, iya di kelurahan. Mampir dong? Enggak mampir. Ente nggak diundang? Bukan di RW kita Pak. Lah kan kelurahan RW 13? Kelurahan kan Cipinang Melayu Pak. Tapi lokasinya di RW 13? Bukan. Oh enggak, di RW mana masuknya? Kalau nggak salah acaranya itu di RW 5 deh. Oh, RW 5. Iya. Tetangga. Nomor 2 atau nomor 1 tuh? No politik. Bukan, maksud saya tuh levelnya gitu, nomor 2 di atas dari RW 13 atau di bawahnya gitu. Kok jadi ke politik sih? 2024 masih lama. Masih lama Pak, santai Pak. Kalau nikmatin aja. Apa yang mau dinikmatin? Nikmatin aja isu-isu di atas. Gak usah ikut campur lah gitu. Enggak. Kalau kita kan fokus di bansos. Ya. Siapapun nanti presidennya yang penting bansos tetap turun gitu kan. Buat warga kan. Buat warga. Nah, Abang nih sebagai RW 13, ada nggak upaya buat ningkatin yang tadi 13 jadi berapa gitu yang harusnya dapat jadi dapat? Ya kita untuk hal ini kalau belum ada arahan dari atas ya belum bisa berbuat apa-apa Pak. Ya, yang jelas saya fokusnya sekarang mendata ulang warga karena saya juga baru jadi RW jadi. Oh selamat. Berapa kali nih? Nah, kan ngomong baru kan harus selamat gitu. Selamat jadi RW. Jadi kita lagi membuat database induk untuk di RW 13 biar kita tahu data real di lapangannya sekarang berapa. Oh, berarti terakhir itu istilahnya kita 2020 ya bisa aja karena udah banyaknya anak baru lahir segala macam. Update terbaru lah Update terbaru lagi ngedata ulang warga yang udah pindah domisili juga kita lagi rapihin itu. Oke, sip. Jadi ketika kita punya data induk itu nantinya ketika ada arahan dari atas perlu data warga yang bisa dibilang butuh bantuan atau butuh istilahnya daftar untuk apa namanya tadi bantuan non tunai kita udah punya datanya tinggal kita setorkan. Oh, ini berbasis web. Rencana begitu makanya kita minta canggih. Nanti kita minta tolong aja dari pihak Nusa Mandiri. Apa tuh? Ya bentuk web. Kampus. Jadi kampus di bawah lagi. Ntar saya sampein ke Nusa Mandiri suruh bikin web di RW buat pengabdian masyarakat. Ya. Gitu ya. Web RW. Iyalah web RW apa lagi? Iya. Gampang web mah kecil. Mantap. Pokoknya harus ada bantuan juga. Bansos. Bantuan web itu. Bisa. Ya. Soalnya berapa kali saya udah minta sama Om Brian ini, aduh sibuk banget. Kapan mintanya? Kita mah nggak pernah dapet. Info. Ya nanti coba kita usahakan nanti ya disambungkan. Emang dari kampus yang lain nggak ada tuh? Kampus mana tuh?
Sabar Pak, kita lagi ngerangkul Iya dong, semua yang iya ada di lingkungan kita. Kita di udah 12. lama nggak ada pengabdian masyarakat lagi ya dari Nusa Iya. Mandiri ya ke sini ya. Belum. Saya tahu di sini Nusa Mandiri lagi sibuk sama mahasiswa barunya. Oh iya. Iya. Di sana Pak ya. Di sana. Nusa Mandiri kan? Di sana. Nggak di sini. Kan brand Givan ini Mas. Oh iya. Boleh saya ke sana? Boleh. Oh iya. Apa sih? Jadi Minum lagi ya. Biar gak seret. emang ngomongin masalah bantuan ini wah udah bingung pening. Saya aja Udah nih terlalu banyak. yang cuman jadi spektator ya. Kan saya dapat enggak, ngurusin enggak, spektator lah. Ayo semangat bisa. Itu udah pusing bayanginnya. Gimana lu nih ya yang jadi sasaran warga gitu kan. Amukan warga nih. Emang ngamuk warga sini? Ngamuk lah nggak dapet haknya bahasanya. Dia bilang ngomongin hak gitu. Wah, udah berat tuh dunia akhirat tuh. Iya. Udah hak mah. Hak saya nih Iya. gara-gara umam. nih. Ada yang gitu? Nggak ada. Ya nggak sampai segitunya. Cuman kemarin yang saya terima kasusnya Mm-mm. ketika lagi ada namanya di situ, keluarga yang penerima nama di situ di Jawa, Mhm. kan istilahnya nggak bisa diwakilkan sebenarnya. Iya benar. Jika bisa diwakilkan pun harus ada surat kuasa atau semacamnya. Buat dapetin bansos kan? Bansos itu untuk nurunin itu bantuan sebesar 600.000 itu. Iya BPNT kita tadi. Nah, Akhirnya kita lakukan pendampingan. yang tadi abang bilang pendampingan Iya, itu ya. biar Karena emang mereka nggak kenal kan tadi petugas Iya, itu. petugasnya kan istilahnya dikasih tugas di lingkungan ini gimana caranya bisa terdistribusi sesuai tepat sasaran. Kantor yang ada pos di- tadi kan? Iya. Nah, petugas dari PT Pos Indonesia, Kantor pos. Ya PT pos. iya PT Pos Indonesia itu turun ke kelurahan. Jadi semua warga Cipinang Melayu diarahkan ke sana satu titik sentral gitu. Sebenarnya sih kalau dilihat semakin tahun ya pemerintah semakin baik ya kalau menurut gua ya. Amin, pribadi ya. amin. Dalam hal banyak. Jadi semakin banyak bantuan, Amin. variannya makin macam-macam. Ya mungkin yang repot ya aparatur yang di Iya, bawahnya. bener. Buat membedakan terus siapa yang dapat, bagaimana distribusinya. Ya sebenarnya kalau misalnya informasi dari atasnya itu udah bener, udah lebih mudah diterima sama perangkat bawahnya, lanjutinnya lebih gampang. Cuman kan bahasa ini kadang-kadang berbeda di atas sama di bawah. Makanya abang bikin grup WhatsApp yang ada Kemensosnya. Kemensos, Dinsos tuh, RT, RW, kan Ngeri ya? WhatsApp banyak sekarang. Ngeri ya? Iya, udah clear kan. Kan gitu kan zaman sekarang. Telegram tuh bisa sampai ribuan tuh kan. Bikin tuh. Tolong dibantu Pak Presiden. Amin. Oke deh, next bantuan apa lagi nih Bang di RW 13? Kira-kira apa lagi yang dalam waktu dekat ini mau Dalam dibagiin? waktu dekat ini belum ada terkait bantuan. Mungkin ya kita kegiatan-kegiatan kayak bagi-bagi masker kita masih lanjut. Oh, yang swasembada tadi ya. Heeh. Nama gerakannya apa gerakannya? Pemuda bergerak Pemuda bergerak. Itu dimotori oleh dari pemuda-pemuda Karang RW Taruna 13. atau RW atau pemuda? RW. RW ya? Nah, Namanya pemuda bergerak iya. tadi. Nah, kedepannya saya juga pengen perangkat-perangkat di RW ini ada Karang Taruna, ada RT, ada kader-kader, ada istilahnya elemen-elemen yang ada di lingkungan RW ini kita bergerak bersama-sama. Apa yang bisa kita lakuin bareng-bareng, kita satu visi, satu misi, satu sinergi biar buat kemaslahatan masyarakat di lingkungan ini. Iya benar-benar. Oke deh, biar lancar semua kegiatan di RW 13. Amin. Dan kalaupun nanti dapat bansos lagi, semoga lancar ya distribusinya. Amin. Itu yang penting Pak. benar. Soalnya karena yang tadi bilang data nggak sesuai dengan di lapangan. Betul. Dan warga nih biar bisa ikut tadi guyup gitu kan maksudnya. Guyup biar ngebantu dan nggak repot sendiri jadi akhirnya. Benar. Oke deh, terima kasih sudah mampir Ya, sama-sama. di Brand Givan, sudah menjelaskan. Kita bikin 2 part aja ya. Jadi part 1, sini sekarang part 2 nih. Siap, Karena udah setengah jam juga, gila ngomongnya. Setengah jam. Pak Ere baik banget ngomongnya. Mungkin ada pesan-pesan. Harus biasa Pak. Ada pesan-pesan Astagfirullahaladzim. Harus biasa. Pak RW mungkin ada Harus pesan-pesan. biasa banyak ngomong Iya, emang. ada sekarang. pesan-pesan mungkin buat warganya, buat Dinsos, Kemensos, ya segalanya lah. Monggo Pak RW. Berat amat ya pesan-pesan kayak gua udah tua gitu.
masih Seputar banyak. bansos nih. Utarakan warga itu. Monggo silakan. Ya, yang jelas kita di sini sama-sama sebagai warga Indonesia seharusnya emang keperluan-keperluan sosial ini harus bareng-bareng, ada kerjasama dari semua instansi, semua perangkat, semua stakeholder, biar pemerintah itu udah terlalu banyak urusannya, sibuk segala macam. Kita yang ada di bawah ini harus saling rangkul, saling support, saling bantu semampu kita, sebisa kita, biar lingkungan kita tetap kondusif, aman, terus juga nggak ada yang kelaparan. Amin. Terutama di situ. Untuk warga RW 13 tetap ayo kita sama-sama bersatu, sama-sama guyup, sama-sama gotong royong untuk membangun lingkungan kita. Jadi kita kalau misalnya kita lakukan sendiri itu hanya menjangkau 1-2 orang, tapi kalau rame-rame kita lebih kuat, lebih kokoh. Jadi gimana kita ke depan, ya hari ini kita pikirkan gitu loh, istilahnya kita siapin regenerasi ke depannya biar RW 13 itu lebih jaya, lebih makmur dan terus berlangsung terusnya ya. Berlangsung. Oke, sip. Terima kasih sekali lagi Bang Umam selaku RW 13 Cipinang Melayu, Jakarta Timur. Kita kebalik. RW 13 Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Timur. Lengkap Pak. Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, negara Republik Indonesia. Kita masih jadi ibu kota nggak sih? Udah pindah Pak. Tapi udah nggak jadi kan? Masih sekarang. Masih ya? Oh masih ya. Nanti kita bahas ibu kota lagi ya sama Pak RW nih. Iya. Pak RW mau pindah Kalimantan kan nih? Janganlah, enakan di sini. Seribut lagi. Bisa ketemu Pak Brian. Terima kasih. Nanti saya diundang lagi di Brian Givan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Bang. Tuh kan bikin 1 episode lagi ya Bang.